Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E Modul 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kasus modul infeksi terkait hubungan antara infeksi virus COVID-19 dengan penyakit sistemik. Melalui telemedicine, seorang dokter gigi menerima konsul seorang pasien wanita usia 61 tahun yang sedang menjalani rawat inap dari sebuah rumah sakit. Dokter yang merawat melaporkan bahwa sejak 2 hari yang lalu, pasien merasakan lidahnya membengkak, nyeri, dan terdapat bercak putih pada permukaan lidahnya. Pasien juga merasakan rongga mulut terasa kering dan makanan menjadi berubah rasa. Selanjutnya, dokter gigi menerima hasil laboratorium terakhir dan melakukan anamnesa serta pemeriksaan rongga mulut melalui foto pasien dan video call. COVID-19 diawali dengan interaksi pengikatan antara reseptor S2 pada sel manusia dengan protein spike dari SARS-CoV-2 segera setelah infeksi. Penelitian multisenter memperlihatkan bahwa reseptor S2 ditemui di berbagai jaringan atau organ selain sistem respirasi, sehingga memperlihatkan gejala klinis yang tidak spesifik untuk COVID-19 sesuai dengan tempat infeksi ini berlangsung. Selain itu, variasi genetik pada reseptor S2 pun memegang peran yang penting dalam suseptibilitas dan resistensi terhadap infeksi SARS-CoV-2. Selanjutnya, kerusakan pada epitel olfaktori merupakan penyebab dari gangguan penciuman yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan dapat diperburuk oleh kerusakan pada sistem saraf pusat. Kerusakan pada epitel penciuman dapat diperburuk oleh respon inflamasi yang menyebabkan kematian sel. Sistem kekebalan akan diaktifkan setelah pengenalan patogen, sehingga menyebabkan peningkatan sekresi sitokin dan kemokin proinflamasi yang salah satunya merupakan interleukin 6. Oleh karena itu, peningkatan kadar interleukin 6 yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan kasus gangguan penciuman yang lebih berat. Selanjutnya tentang meningkatnya tingkat stres pada pasien. Orang yang mengalami stres terjadi peningkatan hormon kortisol dan katekolamin. Stres pada seseorang ini akan mempengaruhi fungsi kekebalan tubuhnya yang cenderung menurun. Hal ini dapat memperparah infeksinya dan bagi pasien yang terkena juga dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Pasien COVID-19 umumnya mengkonsumsi obat antivirus dan antibiotik. Konsumsi obat antibiotik berspektrum luas dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan flora rongga mulut, sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya koloni Candida albicans. Salah satu faktor risiko dari penyakit COVID-19 yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang paling banyak dan sering dijumpai di dunia termasuk di Indonesia, ditandai dengan kadar glukosa dalam darah yang lebih tinggi dibanding normal dan berlangsung secara kronik serta gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan relatif atau absolut sekresi insulin atau kerja insulin. Keadaan hiperglikemia terjadi karena peningkatan stres oksidatif, yaitu berkurangnya produksi atau ketersediaan zat vasoaktif yang diproduksi oleh endotel dan bersifat sebagai vasodilator sehingga mengakibatkan terjadinya disfungsi endotel. Disfungsi endotel adalah suatu keadaan yang ditandai dengan ketidakseimbangan fungsi faktor-faktor relaksasi dan faktor-faktor kontraksi yang diproduksi oleh endotel. Apabila proses ini semakin berlanjut, maka akan mengakibatkan menurunnya sistem imun dalam tubuh. Obat yang sering dikonsumsi pasien dengan diabetes mellitus adalah metformin. Dengan serapan aktif bahan obat yang dimediasi oleh organik kation transporter 3, mengakibatkan terjadinya akumulasi metformin yang sangat tinggi di dalam kelenjar saliva, sehingga apabila terus berlanjut akan menimbulkan efek samping gangguan pengecapan jangka panjang atau sering disebut dengan disgesia. Risiko infeksi COVID-19 yang selanjutnya adalah hipertensi. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa hipertensi menjadi komorbid dengan jumlah kasus terbanyak pada pasien COVID-19 di Indonesia sebanyak 52,1%. Tingkat keparahan COVID-19 pada pasien dengan hipertensi terjadi melalui mekanisme angiotensin converting enzyme type 2 atau ACE2 yang merupakan reseptor target dari SARS-CoV-2. Seorang dengan penderita hipertensi umumnya mengkonsumsi obat antihipertensi agar tekanan darah pasien dapat terkontrol. Obat antihipertensi umumnya dapat menyebabkan kurangnya aliran saliva dalam rongga mulut atau hiposalivasi, sehingga pasien dapat mengeluhkan rongga mulut terasa kering atau yang disebut juga dengan serostomia. Populasi lansia memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terinfeksi COVID-19. Hal ini dikarenakan lansia akan mengalami perubahan fisiologis yang berkaitan dengan penuaan, penurunan fungsi imun, dan multimorbiditas. Multimorbiditas adalah suatu keadaan di mana pasien lansia memiliki penyakit dan komplikasi yang lebih parah sehingga kelompok lansia lebih rentan terhadap infeksi dan beresiko menderita COVID-19 hingga resiko kematian. Jadi, infeksi COVID-19 berhubungan dengan penyakit sistemik diantaranya diabetes mellitus dan hipertensi, serta diperparah dengan adanya faktor aging dan stres. Penurunan sistem imun pada pasien dapat meningkatkan risiko infeksi sehingga dapat bermanifestasi pada rongga mulut berupa serostomia dan lesi oral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Created using Powtoon.